Action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi eh, di malam hari ini. Kebetulan di sini udah malam ya saat ini, sekitar jam 10 malam waktu Indonesia Timur ya, Wita. Kali ini saya akan sedikit mereview dan ada sedikit preparation ya, perbaikan. Jadi seperti yang sudah terlihat, ini ada Haikapa. Dia menggunakan slide-nya Bedel Custom, atau kelihatan nggak di sini? Ya, Bedel Custom. Nah, cuman Bedel Customnya sudah dipotong atasnya. Saya dapat slide ini second, kemudian sudah dipotong seperti ini, 4,3 inch. Awalnya dia ada kompensator ya, jadi outer barrel plus kompensator. Kemudian saya ganti jadi seperti ini. Saya nggak tahu motivasi awalnya kenapa dipotong bagian atas, apakah ada cacat di atasnya atau memang berharap bisa lebih ringan ya. Oke, kemudian saya kombinasikan dengan lower frame-nya. Ini EW Custom 4,3 inch, kemudian gripnya Tanio Koba, mereknya Guarder ya. Nah, jadi kasusnya saat ini dia tidak terlihat tidak normal, jadi cukup normal, akan tetapi saya nggak tahu di video apakah kelihatan atau tidak, tapi kalau saya tembakkan dia itu semacam powernya drop. Nah, jadi dia terasa powernya kurang. Nah, padahal kalau magazin ini saya coba di unit saya yang satunya, ini mantap sekali. Ini 6 in full auto. Nah, dari bunyinya saja sudah terlihat berbeda. Jadi ini kemarin hasil rakitan dari spare part yang ada. Jadi beberapa beberapa spare part kombinasi saya beli pretelan, kemudian saya rakit sedemikian rupa, dan setelah jadi ternyata ada lack of power ya, jadi tenaganya kurang. Nah, sebenarnya bukan repair sih, karena waktu itu spare partnya belum ada, kemudian belum saya pasang. Jadi problemnya ada di mana? Ada di sini. Diskonektor kanan, karena waktu itu saya belum punya, jadi dia patah. Saya nggak pasang di sini. Nah, itu kalau para rekan-rekan yang sudah pernah nonton video saya sebelumnya, saya pernah ngangkat tema problemnya adalah kadang auto ya, kadang auto yang disebabkan ternyata di sini si diskonektor kirinya, kanan atau kiri tadi saya ngomong kanan atau kiri ya, ini yang kiri, diskonektor yang kiri itu patah, sehingga si knocker itu akan langsung bergerak mundur bersamaan dengan mundurnya si ini apa namanya, hammer ya. Jadi begitu slide-nya mundur, dia dorong hammer ke belakang, saat itu juga knocker mundur, sehingga yang terjadi adalah suplai gas yang dibutuhkan nozzle untuk cocking itu tidak maksimal, karena baru mundur sedikit, knocker mundur, valve output otomatis akan tertutup. Nah, bedanya kalau di sini kenapa dia tidak auto? Beda dengan yang kasus sebelumnya. Kenapa dia auto, yang ini tidak? Padahal kasusnya sama-sama problem di diskonektor kiri. Jadi salah satu penyebabnya adalah kenapa yang sebelumnya auto sementara yang ini tidak? Karena yang sebelumnya
saya menggunakan spring sudah upgrade, sehingga efeknya adalah ketika kuantiti gasnya sama-sama kurang, spring yang ada di slide ini, yang ada di video ini, itu masih belum mampu untuk nendang ke depan lagi, berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau yang ini dia masih karena springnya tidak terlalu kuat, walaupun sudah saya kasih buffer ini hanya untuk short stroke saja, tetapi springnya masih standar, sehingga dengan jumlah gas yang tidak banyak pun dia masih bisa nendang sampai cocking maksimal pada hammer. Nah, yang sebelumnya, di video yang sebelumnya, springnya sudah upgrade. Saya lupa pakainya apa, nanti kita coba di video ya. Jadi dia jumlah gas yang sedikit itu tidak kuat ngelawan si spring, sehingga dia baru mundur sedikit, begitu gasnya drop, springnya menang ke depan lagi, begitu terus. Nah, karena situasinya springnya kuat, kemudian blowbacknya itu belum bisa mengembalikan posisi hammer pada posisi cocking maksimal, jadi baru mundur sedikit, hammernya belum ngunci, dia sudah maju lagi, otomatis knocker kedorong sama hammer lagi, buka output valve lagi, mengisi gas lagi ke sini, mundur lagi sedikit, seperti itu terus, sehingga terjadi auto. Nah, di video sebelumnya juga saya sempat sebutkan bahwa problem auto yang disebabkan karena diskonektor kiri itu adalah salah satunya saja. Salah duanya ada di area share segitiga, kaki tiga ya, left spring. Nah, jadi ada beberapa kasus yang disebabkan oleh satu part yang sama, tapi kasusnya berbeda. Yang di video sebelumnya, part ini bermasalah, part bermasalah dan part tidak ada itu akan sama kasusnya, karena knocker akan langsung ngeriset bersamaan dengan bergeraknya si hammer. Jadi partnya sama, problemnya kurang lebih sama, dia tidak berfungsi dengan baik, tapi hasilnya berbeda. Yang ini dia masih normal tapi tenaganya kurang. Kalau di video sebelumnya dia full, kadang auto, kadang normal. Begitu ya. Jadi nanti kita lihat, kebetulan saya belum sempat ukur FPS-nya di kondisi tanpa tanpa diskonektor sebelah kiri. Tapi nanti kita bandingkan secara suara ya, mudah-mudahan nanti bisa signifikan sehingga bisa terlihat bedanya ketika ada dan berfungsi dengan baik itu diskonektor kiri dan ketika tidak ada. Baik, nah ini diskonektornya saya sudah carikan spare partnya. Ini kalau nggak salah metal, saya coba cek dulu. Oh ya, ini magnet ya, metal. Sorry, metal, baja ya, steel, semuanya juga metal. Tapi yang standar bawahnya itu bebit, dia cepat patah di sini. Kadang tongolannya ini yang patah atau sampai dengan separuh ini yang patah. Kadang tongolannya saja, notch-nya saja, notch atau apa ini, kadang sampai sini. Nah, di video sebelumnya dia patah sampai di tengah sini. Oke. Baik, kita akan pasang ini, mudah-mudahan nanti bisa terlihat signifikan perbedaan antara sebelum dan sesudah. Yang kita butuhkan itu adalah obeng ya. Oke, nanti setelah ini akan sekaligus kita bahas ya, sambil kita bongkar akan kita bahas detailnya satu persatu. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala dan bisa langsung didiskusikan atau dibahas ini spare partnya apa saja. Baik, jadi dari sini dulu ya, kita akan bahas frame. Frame ini tadi saya sebutkan dia punyanya AW Custom. Kalau nggak salah dia HX2601 4.3 in.
Kemudian spare part internalnya itu kombinasi ya, kombinasi campuran maksudnya, karena ini spare part bekas semua. Jadi hammernya seperti yang terlihat material dan bentuknya. Kalau bentuknya mungkin umum ya, tapi kalau dilihat materialnya, ini punyanya KP06 atau KP05, kurang lebih mirip kayaknya. Saya lupa KP05 kayak apa. Oh, ini KP06. KP06. Ini saya lupa, ini cabutan-cabutan ya. Jadi dia ini cabutan dari unit pabrikan lah, bukan third party atau spare part produk pihak ketiga, bukan ya. Jadi pabrikan. Cuman saya lupa ini pabrikan apa. Kemudian ini TM. Ini TM punya, TM Black. Kemudian ini saya lupa, kalau nggak salah ini kemarin bawaan frame ini kalau nggak salah ya. Sebentar, saya lupa. Ya kayaknya ini bawaan HX. Nah, saya lupa. Antara HX atau Army. Kalau tidak salah ingat ini punyanya bawaan frame ini. Kalau tidak salah ingat ya. Oke. Saya ralat berarti. Ini bukan punya TM. Ini kalau saya ingat-ingat lagi, ini satu set frame ini. Cuman part internalnya ini pretelan. Jadi ini frame, kemudian safety lever dan beaver tail itu AW custom. Kemudian ini saya dapat bekas, tapi saya nggak tahu mereknya apa, cuman tadi sudah kita tes nempel di magnet ya. Kita akan pasang ke sini. Nah, ini masih standar pabrikan lah, babit dan seterusnya materialnya. Spring juga masih pabrikan. Cuman itu saya lupa. Yang jelas bukan TM, saya ingat saya ini bukan TM, antara AW atau WE. Oke, kita akan pasang diskonektor sebelah kiri seperti ini cara pasangnya. Oke, kelihatan ya, mudah-mudahan. Nanti jika memungkinkan akan kita edit untuk kita zoom. Kemudian kita tutup dengan rear chassis. Nah, ini banyak sebutannya ya, ada yang bilang center frame, rear chassis, ya kurang lebih itulah. Tapi mayoritas umumnya lebih banyak yang nyebutnya sebagai rear chassis atau chassis belakang. Baik, kemudian kita pasang knocker dan juga knocker spring. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ada satu tongolan. Ini punya dua fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah untuk tahanan knocker spring. Nah, fungsi yang kedua nanti suatu saat kalau ada kesempatan kita akan bahas. Ini rada panjang menceritakannya. Atau mungkin sudah banyak yang tahu ya, nggak apa-apa, mungkin nanti kalau saya bahas itu hanya sekedar untuk refresh saja, sharing-sharing aja, barangkali lupa atau mungkin sebenarnya juga sudah tahu, atau mungkin ada yang memang belum tahu. Oops, sorry, ketinggalan hammer. Nah, jadi ketika kita mengkombinasikan part high kappa, itu tidak semua part kompatibel ya. Kadang dia kompatibel, tapi kita butuh tuning, tidak bisa langsung berfungsi mulus. Nah, itu tantangannya, dan ya itulah candunya kalau saya ya, mengkombinasikan spare part yang ada, itu bikin jadi candu, jadi kayak seneng aja gitu, tertantang. Dan dari situ muncullah problem-problem ketika misfit,
harus ada fitting lagi, harus ada tuning lagi. Jadi tahu problem-problem yang terjadi di unit ini. Oke, ada yang perlu saya cari sebentar. Nah, ini pinset andalan saya ini. Oke. Udah ya. Baik, sebelum kita pasang ke grip, ini gripnya Tanio Koba, mereknya Guarder. Ini saya dapatnya second juga. Kemudian triggernya ini TM 4.3, masih plastik ya, atau plastik ABS atau apa ya. Kemudian ini saya lupa nih, ini TM kalau nggak salah, TM 4.3 kalau nggak salah. Apa namanya, magazine catch-nya. Kemudian springnya ini kalau saya nggak salah ingat, saya karena banyak beli pretelan dan pindah sana sini kadang sering lupa. Ini kalau nggak salah ingat ini copotan dari TM kalau nggak salah ingat ya. Mudah-mudahan tidak salah. Kemudian di dalam ada hammer spring dan juga apa tuh, adapter atau apanya. Itu bawaan ini, bawaan dari si grip. Nah, grip itu bawaannya di sini kosong. Baut bawahnya, skrup bawahnya. Ini skrup aksesoris saja. Skrup aksesoris ini kosong. Kemudian saya buatkan custom. Saya kemarin beli skrup kayak gini, ada buahnya ukuran 3 mili. Saya potong sedemikian rupa biar di dalam tidak nongol kebanyakan. Saya haluskan ujungnya baru saya pasang. Yang lainnya ini bawaan dari si grip. Nah, ini Tanio Koba grip mereknya Guarder. Nah, cuman grip Tanio Koba ini memang desainnya adalah desain istilahnya mungkin apa ya, taktikal kali ya. Dia tidak bisa dipasang magwell kecuali dimodif sedemikian rupa. Cuman susahnya adalah di ujung sini dia tidak ada locknya karena rata-rata gripnya Haikapa yang memang didesain untuk dipasang magwell, di sini ada tongolannya. Tongolan untuk ngunci si magwell, kemudian di bagian belakang dikunci menggunakan pin. Nah, kalau di sini nggak ada. Sebenarnya kalau misal mau dipaksa, di sini diratakan, karena ini akan lebih lebar ya. Rata-rata magwell nggak masuk sini. Di sini dikikir dulu, kanan kiri. Setelah fit baru dipasang. Nah, kendalanya adalah bagian depan nggak ada yang kunci, jadi potensinya dia akan magwellnya turun. Nah, paling nanti di sini dibuatkan kunci lagi jika memang berniat memaksa. Cuman ya kalau memang mau pakai magwell lebih bagus ganti grip aja, karena memang ini desainnya bukan untuk menggunakan magwell. Oke, sejauh ini, nah ini kemarin ada sedikit fitting ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kadang ketika kita kombinasikan part-part yang ada dengan berbagai merek, itu kadang nggak langsung fit. Jadi di sini ada sedikit fitting di bagian dalam. Ini dikikir dipendekin. Nah, kasusnya apa? Ketika di sini tidak dipendekin, yang terjadi adalah bagian kunci dari beaver tail ini nggak nyangkut di sini, karena di sini terlalu ke bawah. Nah, jadi ada kurang lebih begini ya. Jadi seolah-olah nanti frame-nya terlalu tinggi posisinya, karena seperti itu sehingga di sini nggak nyangkut. Maka solusinya adalah diratakan sini. Nanti akan muncul problem yang kedua. Yang kedua apa? Di bagian atas ini mentok dengan frame. Rata-rata sih hampir sama. Saya punya frame. Nah, di sini ada kayak stoppernya. Stopper ini adalah untuk
nahan si bagian atas dari grip seperti ini. Maka tuning atau fitting selanjutnya adalah ini setelah di sini dikikir supaya lebih turun lagi, bagian atas juga ini paling gampang diamplas nih, sedikit-sedikit sambil dipasin. Ya harus sabar ya, sampai benar-benar fit dan bagus. Nah ini kemarin tuning yang saya lakukan. Jadi pada saat saya beli ini sudah ada sedikit, bukan fitting ya, ada sedikit bekas fitting di sini. Saya nggak tahu ini sebelumnya dipakai di frame-nya merek apa. Tapi ketika saya pakai masih kurang. Mungkin kemarin dia fittingnya masih belum pas ya, sehingga dia nggak entah mungkin udah males pakai grip ini atau apa, makanya dijual. Nah setelah saya beli kemudian saya mau pasang, memang kendalanya begitu. Akhirnya saya tambahkan lagi kikir di sini, motongnya biar lebih turun lagi. Kemudian beberapa kali tes, alhamdulillah sekarang sudah cocok di beberapa tipe frame ya. Punyanya TM 4.3, saya cek pakai ini, oke. Kemarin TM 5.1 yang black juga masuk juga, sudah oke sekarang. Baik, jadi ini tadi frame-nya. Nah frame ini sepertinya repaint karena saya belinya second. Pada saat awal saya beli ini dia setnya full, tapi beberapa kali saya tes, saya pakai, saya fitting dan sebagainya, ini ngelupas nih. Jadi ini kayaknya cat semprot kayak pilok-pilok nih, udah menggelembung. Ini kalau diginiin pecah. Nah ya, jadi nanti kalau sebenarnya saya sempat kepikiran udah dipolosin lagi aja biar warnanya mirip seperti slide-nya, cuman belum sempat, sementara ini aja. Nanti kalau ada yang berminat mau dipolosin boleh, mau di repaint juga boleh, barangkali ada yang berminat untuk beli. Oke, kita akan pasang. Nah sebenarnya paling gampang itu kalau mau ngelepas, kalau mau masang share springnya kita pasang belakangan. Kalau mau rada ribet ya seperti tadi, kemudian pasang, baru kita congkel-congkel sedikit posisi share spring dengan si share-nya. Kemudian ini baut saya custom juga karena rata-rata bautnya Haikapa itu lebar di sini, lebar. Ini saya custom, kebetulan ukuran kepalanya pas. Ini tipenya mushroom ya, L screw. Diameternya ini yang 4 mm. Oh sorry, tadi yang ini sama ya, 4 mm, ini 4 mm juga. Standar Haikapa lah. Haikapa standarnya memang dia 4 mm untuk skrupnya. Nah, ada satu yang ketinggalan di sini. Ada skrup, saya lupa simpan di mana. Mungkin nanti sementara kita skip dulu. Kita lihat hasilnya setelah kita pasang diskonektor sebelah kiri ya. Ini kemarin saya sempat menjanjikan mau membahas kaki 3 atau share spring, masih belum saya bikin karena kebetulan belum ada problem. Jadi mungkin nanti tunggu ada problem dulu biar sekaligus saya kasih tunjuk efek dari share spring yang tidak pas pemasangannya. Oke, kita coba posisikan dulu. Mohon maaf kalau gambarnya atau posisinya videonya kurang terlihat begitu jelas ya. Nanti di komen saja, barangkali ada saran tips dan trik supaya videonya bagus. Apakah angle-nya dari mana yang paling bagus. Kebetulan kalau ganti hardware mungkin masih belum dulu ya, maksudnya kalau sarannya ganti kamera apa mungkin belum dulu karena masih belum ada budgetnya. Kemarin sempat
berencana nyari SLR mirrorless, sorry, barangkali bagus, cuman budgetnya belum dapat. Oke, mungkin sudah terlihat nih, ini knocker di dalam ya, dia masih ngunci, ketika ditekan baru reset. Baik, kemudian sebelum kita rakit, kita akan bahas nih apa namanya, slide ya. Jadi ini kita akan coba bahas satu-satu, ini nggak usah saya lepas lah ya. Kita awali dari slide dulu. Slide-nya Bedel Custom. Saya nggak tahu ini yang jual nggak nyebut mereknya apakah Airsoft Masterpiece atau yang lain. Ya kemungkinan sih Airsoft Masterpiece. Ini prediksi saya sudah umurnya cukup tua ya. Sepertinya di atas 3 tahun. Si pemilik sebelumnya pakai ini. Kemudian kalau dilihat ada beberapa bekas, nggak tahu nih di sini. Sebenarnya dia dipakai di TM berapa ya? Gold kali ya. Dia masang kayak lock di samping sini. Lock untuk si ini sepertinya. Apa namanya? Nozzle. Saya nggak tahu nih ada bekasnya. Kemudian dia potong di sini. Nah, bawaannya dia ada kompensator. Kebetulan kompensator saya pakai di unit yang satunya. Jadi saya punya ini bushingnya 1911. Ini punyanya Madbull. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan? Kelihatan nggak di sini? Saya bikin groove, saya bikin celah untuk posisi kunci. Jadi akhirnya seperti ini. Nah, begitu. Dikombinasikan dengan apa? Dikombinasikan dengan outer barrel 1911 atau 1911. Nah, ini punyanya TM, masih plastik ya. Ini copotan TM 1911. Kemudian ini chamber set dan apa namanya, inner barrel sama bookingnya itu punyanya AW Custom. Di sini kemarin saya sempat coba di frame, saya lupa frame apa ya ini. Framenya TM atau frame ini saya lupa. Pernah saya coba di sini kalau nggak salah. Itu ternyata terlalu lebar, jadi nggak bisa masuk. Sehingga di sini dikikir dan di sini dikikir. Jadi kasusnya apa? Kasusnya itu dia seret di slide-nya, tapi bukan slide ini. Jadi kenapa? Karena dia pergerakannya kurang bebas di sini. Antara ini ketemu dengan frame, pada saat dipasang oke, tapi pada saat dikokang seret. Bahkan outer barrelnya di sini mulai gerus bagian apa namanya, slide-nya. Jadi dulu itu dipakainya pakai outer metal, kemudian slide-nya juga metal. Nah, setelah saya perhatikan, jadi pergerakan ini nggak bebas. Normalnya si chamber set dengan outer barrel untuk yang model non fix itu dia akan seperti ini pada saat terkokang. Pusatnya ada di lubang slide lock ini. Jadi ekstrimnya gini ya, tapi dia pergerakannya sedikit aja. Nah, begini. Nah, karena waktu itu dia tidak punya celah karena terlalu presisi ngepres, nah, di sini dan di sini, di sini. Maka yang terjadi si outer barrel itu tidak bisa apa ini, terungkit naik seperti ini. Nah, akhirnya bagian tongolan ini yang di sini itu benturan dengan slide-nya kemakan. Jadi waktu itu kasusnya begitu ya, sehingga saya mainkan di sini, saya tune di sini atau di fitting lah ya, di kikir,
Kemudian pada saat sudah terpasang oke, saya tes lagi. Nah, ini sudah bisa gerak begini. Dan slide-nya sudah lancar. Jadi begitu. Jadi salah satu problemnya adalah ketika kita mengkombinasikan spare part, kita butuh fitting. Nah, ini salah satunya hasil fitting. Kalau ini dikembalikan di frame-nya AW Custom, dia normal-normal aja. Dia cukup ada celah lah ya, walaupun nggak press banget. Tapi di sini, seingat saya di sini itu dia terlalu presisi waktu itu sehingga harus dikikir sedikit. Begitu ceritanya. Jadi ini TM, ini AW Custom. Kemudian ini saya lupa cabutan. Kalau nggak salah TM. Ini dia AIP. Tapi saya ambil yang hitam aja. Harusnya dia kan selang-seling hitam, grey, dan seterusnya. Ini plastik. Saya dapat nemu dari mana saya lupa. Ini spacernya apa? Saya lupa. Saya cek lubangnya pas diameternya. Oke, saya pasang sih untuk short stroke lah ya. Kemudian ini punya saya lupa lagi. Ini AW Custom. Ya, ini AW Custom nih. AW Custom 4.3. Oke. Nah, kita akan rakit. Jadi ngerakitnya itu, di sini ada nozzle. Nozzle-nya mungkin sudah langsung familiar ya dengan warna seperti ini. Ini AIP reinforced, lengkap dengan roketnya. Kemudian blowback housingnya ini TM cabutan. Kemudian di atas saya tambahkan dudukan untuk reflex side, gitu ya. Cuman nggak ada refleksnya, nggak saya pasang sini. Sudah cukup ketat. Mudah-mudahan ini aman ya. Udah itu sih untuk upper section atau upper frame ya, atau slide set. Nah, ini cara masang bushingnya. Yang pernah pakai 1911 ya mesti paham ya. Gini, kira-kira pas di tengah, sip. Baru kemudian kita pasang ini recoil spring beserta rodnya. Nah, jadi karena rodnya punya 5.1 seperti ini tampilannya. Kalau mau dipotong boleh, cuman sayang. Barangkali nanti ada yang minat beli ini kemudian mau diganti pakai slide yang 5.1 juga boleh aja. Oke. Nanti kita lihat nendangnya seperti apa. Saya belum pernah tes ini, fps-nya berapa juga belum. Karena ini baru 2 hari yang lalu saya rakit slide dengan frame ini. Oke. Jadi kemarin opsinya saya mau pakai rear side. Cuman karena di depan front side-nya sudah potong tempatnya, jadi saya nggak pakai lagi. Saya pasti kasih dudukan ini. Tinggal nanti rekan-rekan yang berminat beli ini kalau mau dipakai ya tinggal ditambah rear atau namanya apa, reflex head lah ya. Begitu. Nah, ini springnya masih standar, cukup lemah, jadi tidak terlalu kuat ya. Baik, kita singkirkan dulu. Kita akan tes ya. Mudah-mudahan makin mantap. Wow. Oke. Dari suaranya sudah terasa. Nggak tahu di video kelihatan atau tidak, atau terdengar berbeda atau tidak. Nanti kita coba bandingkan tembakan sebelumnya tadi dengan tembakan ini tadi. Jadi kalau saya yang pegang ini terasa sekali bedanya. Tendangannya lebih
mantap. Walaupun ini slide-nya lebih ringan. Jadi slide lebih ringan itu recoil-nya cenderung kurang. Cuman kalau gasnya sama-sama maksimal seperti tadi atau kuantitinya dapat, itu terasa sekali bedanya dengan yang awal tadi yang kuantitinya tidak dapat. Sekali lagi ya, ini sudah malam, nggak enak sama tetangga juga. Kenapa nih? Balik ya. Oke, sorry kebalik tadi. Kita 3 kali tembak aja ya. Mudah-mudahan tetangga nggak marah. Mantap, gila. Sip. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan nanti cocok videonya. Ya minimal cocok videonya. Barangkali nanti ada yang berminat juga. Ini nanti akan saya pasang di toko saya jika memang berminat, kemudian melihat videonya cocok, ya silahkan dinego, barangkali nanti harganya cocok. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Sip. Mantap, gila.